Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anago Dwi Arsana. Hari ini saya kedatangan teman yang mau numpang untuk dicekin power supply indoor AC gitu ya. Katanya tegangannya nggak keluar. Jadi di power supply-nya itu ada tegangan 5 volt, 15, 5 volt, 15 dan 12 volt. Nah, power supply-nya itu nggak ada keluar tegangan sama sekali, padahal di elko primernya itu ada gitu ya. Kayak gini dia. Nah, tadi saya sudah melakukan saya menyuruh teman saya untuk melakukan pengecekan. Tapi sebelumnya dengan PD membeli sebuah gacun ya. Padahal seharusnya kita cek dulu kan gitu kan. Nah, di sini pada saat pengecekan gitu ya, power supply-nya itu kan dicolok ke listrik gitu. Biar jelas. Nah, kayak gini power supply-nya kan. Power supply-nya itu kan tadi dicolok ke listrik gitu ya. Terus dicabut colokannya. Kalau power supply-nya itu bekerja, biasanya tegangan di elko ini itu bakalan hilang kalau power supply-nya bekerja gitu ya, walaupun nggak ada beban. Pasti tegangan di elko yang besar di bagian primer nih hilang gitu ya. Tapi tadi pada saat pengukuran ternyata tegangan di sini tuh masih. Nah, kita coba lihat ya, kita coba ya. Nah, ini kita sekarang coba untuk colokin dulu ya. Ini kan kita pastikan bahwa tidak ada tegangan dulu, yang seperti yang saya bilang kan gitu. Ngomong-ngomong, teman saya Pak Made Arse, channel YouTube-nya apa aja deh? Made Arse, berisi tentang tutorial ngehack AC. Jadi biar hemat listrik ada di sana. Silahkan cek di channel YouTube-nya Made Arse. Bapak ini ngehack AC biar hemat. Ini coba saya colokin Pak Made ya. Ini kita colokkan. Terus kita ukur tegangan outputnya. Kita pastikan bahwa memang tidak ada ya. Coba AC malu. Oh ya, AC dulu, AC. Dulu, ya. Kita cek AC dulu. AC-nya ada tegangan. Siap. Awas meledak. Belum makan. Tegangan input ada, teman-teman, dan tegangan output. Outputnya DC. Output DC. Groundnya di tengah ya. Oh ya, ini mainboard power supply apa? Inverter. Tidak ada sama sekali, teman-teman ya. Coba lihat. Ya, millivolt ya. Millivolt, tidak ada tegangan. Terus saya cabut. Ini saya cabut. Nah, ini saya cabut. Kalau power supply-nya ini normal gitu, teman-teman ya. Kalau IC PWM-nya ini bekerja, ini IC PWM ya. Itu tegangan di elko di sini akan kebuang secara otomatis karena bekerja gitu kan. Sedangkan di sini kasusnya teman-teman bisa lihat, coba ukur Pak Wadi. Di elko besar. Ini elko ya. Ya, kebalik nggak? Kebalik ya. Toh juga alatnya Pak Madi. Iya. Nah, di sini tegangannya masih 280 volt, tidak berkurang, masih tersimpan dia. Jadi teman-teman kalau bongkar power supply, switching seperti ini gitu ya, power supply-nya mati, dicabut kabelnya itu masih nyimpan tegangan di elko ini, itu artinya rangkaian primernya itu tidak bekerja, teman-teman gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bagian primernya tidak menyala gitu. Bisa IC-nya mati, bisa mungkin yang mana rusak gitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah sini ya. Kalau kita lihat, teman-teman bisa cari datasheet IC PWM-nya. VCC-nya atau sumber tegangan plusnya itu pasti bakalan nyambung ke elko yang kecil seperti ini gitu. Kalau nggak nyari datasheet-nya pun kita bisa tahu bahwa ada elko kecil seperti ini nyambung ke salah satu kakinya, itu berarti VCC-nya. Nah, gitu simpelnya kan. Nah, kalau teman-teman urut lagi, VCC itu bakalan nyambung ke resistor yang kayak gini. Ini kayak gini nih.
Ini ada resistor nyambung seri kayak gini. Resistor itu fungsinya untuk apa? Resistor itu fungsinya untuk menurunkan tegangan, pengatur arus untuk ke IC-nya ini gitu. Nah biasanya resistor seperti ini itu dia ada salah satu yang nggak kuat karena dayanya mungkin sempat dapat besar sehingga salah satu ini putus. Kita bisa cek dengan salah satu, dari sini kita tes, sini kita tes, kita bandingkan nilainya. Sekarang coba kita ukur. Made, kita ukur resistor pertama. Tegangan sih. Oh ya, tegangan kita buang dulu, hampir aja. Hampir Pak Made menuju ke kafe. kita buang dulu tegangannya. Aduh, hampir aja kena gini. Apa? Amoring acintio. Oh, ini cara ekstrim ya. Ini cara ekstrim, teman-teman. Ya, kita shotkan. Teman-teman bisa membuang itu dengan memberikan tegangan, memberikan beban gitu ya, solder, tapi bisa juga cara ekstrim di shotkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kita sebut Pak Made dengan tampan dan pemberani. Oke, kalau sudah dibuang tegangannya, kita ukur resistornya ya. Ini mode ohm. Oke, ukur Pak Made. Kita ukur resistor pertama. Kabelnya belum nyolok ya. Apa nih? Sing. Tidak muncul, teman-teman. Nah, ini ya. Kok goyang dompet aponya Pak Made nih? Ada tegangan sih. Nah, coba saya ambil apo saya, teman-teman. Ini kayak goyang dompet. Avo saya yang ini. Ya. Oh, ada tegangan, masih ada tegangan. Coba ukur tegangan. Jangan-jangan masih ada tegangan. 13 volt aman kok. Ya, pakai ini dulu. Harus lepas sih. Ayo teman-teman, kita tes. Yuk. Guys. Sakit ya. Oh, karena mungkin masih ada tegangan tadi 13 volt ya. Coba resistor yang lain, Sama, coba yang lain. Sama. Nah, teman-teman, setelah kita ukur ternyata nilai resistornya aneh ya. Sampai 2 avometer kita pakai, tak kira avometernya yang aneh. Coba kita copot dulu resistornya, teman-teman ya. Untuk memastikan apa sebenarnya yang bermasalah, avonya apa resistornya ya. Ini kita lagi double bikin, jadi di channel YouTube-nya Diaksa ada, di channel YouTube saya ada. Teman-teman, setelah dicek kemungkinan IC PWM-nya mati ya, sehingga memang itu yang bikin tegangannya nggak hilang-hilang ya. Kita coba untuk modifikasi, coba pakai gacun. Ini kita lagi mengganti IC-nya, mencopot IC aslinya. Kelihatan nih kecil tulisannya. Siap, berarti sekarang kita ganti ke gacun. Ganti langsung Pak, gacunnya seperti itu. Ya.
Oke teman-teman, ini kabel hitam dari gajun ini kita sambungkan di negatifnya elko yang besar ini ya. Nah, elko yang besar ini kita sambung di negatifnya, kabel hitam. Terus selanjutnya kabel hijau di positif elko. Selanjutnya kabel putih kita solderkan ke rangkaian feedback atau rangkaian optocoupler ya. Ini optocoupler. Ya, itu optocoupler. Jadi kita solder ke itunya. Ke positifnya. Titik itu positif. Ini ya. Ya. Siap. Ya, ya. Sudah? Oke. Selanjutnya kabel merah dihubungkan ke positif elko yang kecil di bagian primer. Ini ya. Yang terakhir kabel kuning itu kabel menuju ke drain. Jadi ke drain yaitu yang terhubung ke trafo switchingnya dan juga terhubung ke kaki anoda di dioda. Oke, langsung kita solder. Oke, kalau sudah kita cek-cek lagi sebelum kita tes rangkaiannya biar aman. Ukur elko di sekunder. Kita lagi bersembunyi. Aneh gede. Di sekunder kan ada elko gede tuh. Netune ukur raga. Nah, tuh ukur. Ya, tuh kan ukur yang ada tegangan hidup berarti. Nah, hidup. Aman. Cuma gini aja, ngecek stok aja. Ukur apa dong? Output. Sekunder tuh output. Ini kan? Kan? Nih elko nih. Oh. Ya. Nah. Necannya nih. Nih. Ya. Aku nih tadi. Ya, tadi. Ukur. Wih, 5 volt. Coba ukur deh. Udah. Kenapa? Oh, 5 volt. Iya. Sekarang
Coba pegang. Nah, dia ragu-ragu deh. Kok meter tidak saya? Meledak di depan muka nanti. Oh, 11 volt udah ada, woi. Hari ini Pak Made pulang dengan tersenyum. Woi. Akhirnya teman-teman setelah memodif menggunakan Gacon power supply indoor AC inverter ini deh. AC inverter merek Samsung ini menyala dengan normal lagi. Oke, jadi teman-teman kalau bingung nyari IC-nya di mana, solusi tercepat adalah menggunakan modul Gacon. Nah, kayak gitu ya. Jadi karena di luar hujan ya, kita buat video di dalam nih. Ya teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan lanjut di Arse memvideokan bahwa alatnya menyala. Oke, sampai jumpa.